Pemain lokal Bandung sudah menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri, di klubnya sendiri. Super Versi. Sampurasun Boboto Persib Bandung. Jumpa lagi dengan Opa Dani dalam segmen Kupas Persib. Di edisi kali ini Opa akan mengangkat tema Persib Bandung bukan lagi kuburan bagi pemain lokal Bandung. Boboto, saya tahu Boboto sekarang dalam puncak kebahagiaan karena tim pujaannya Persib Bandung belum pernah terkalahkan, dan bahkan dalam 3 pertandingan terakhirnya mereka selalu berhasil meraih angka sempurna. Bayangkara ditikam anak-anak Bandung 2-0, PS Sleman dipermalukan 2-4, PSS Semarang dibungkam 1-0, dan yang terkini Persipura dilipat 3-0. Menjadikan Persib satu-satunya tim yang belum terkalahkan. Bahkan jika Persib tampil konsisten di laga berikutnya melawan Persela Lamongan, sepertinya Persib akan kembali meraih kemenangan. Kemenangan diraih Persib justru memang suatu yang wajar ya, karena memang materi pemainnya di atas para lawan-lawannya. Justru akan menghadirkan pertanyaan besar jika Persib gagal meraih kemenangan dari lawan-lawannya. Karena kenapa? Karena memang saat ini Persib sedang on fire. Persib sudah kembali di track juaranya. Persib sudah kembali memperlihatkan taringnya sebagai salah satu tim tangguh dan kandidat juara di musim kompetisi kali ini. Dan yang menarik bagi saya, Boboto, adalah Persib berani memunculkan para pemain lokal Bandung untuk menjadi pemain utamanya. Sebelumnya kita tahu jarang sekali pemain lokal Bandung mendapat kesempatan untuk tampil sebagai starter. Sebelum Hen Jalnando, Deddy Kusnandar, dan terakhir penjaga gawang Deden Nasir jadi starter, kita hanya bisa menghitung hanya 2 pemain lokal Bandung yang dipercaya Robert menjadi pemain utama. Mereka adalah Deden Nasir yang beberapa kali di laga-laga awal menjadi kiper utama. Kemudian adalah Beckham Putra Nugraha yang selalu ditampilkan sebagai pemain di semua laga Persib Bandung sebelum dia dipanggil ke tim nasional ya. Tapi nyatanya ketika mereka diberi kesempatan, mereka tampil bagus. Mereka bisa mengisi posisi yang ditinggalkan pemain utama yang sebelumnya tidak tergantikan ya. Mereka bisa memberi kontribusi positif, bisa membantu timnya meraih kemenangan. Bahkan di duel terakhir melawan Persipura, Deden dan Jalnando memberikan asis manis untuk para strikernya Gopri Castillon dan Wonderwis mencetak gol untuk kemenangan Persib. Ini artinya pemain lokal Bandung sudah menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri, di klubnya sendiri. Bukan lagi menjadi tamu yang hanya menyambut para pemain luar Bandung untuk menjadi pemain utama Persib Bandung. Ini fenomena yang menarik buat saya. Karena di saat inilah ketika tim sedang tampil bagus, ternyata pemain lokal Bandung juga tampil menawan dan penuh determinasi. Mereka menunjukkan bahwa mereka selama ini tidak menjadi pemain utama bukan karena kalah kualitas, tapi memang kesempatannya yang belum didapatkan. Bahkan yang menggembirakan juga Febri Haryadi yang selalu jadi pemain utama yang masuk dalam rencana-rencana besar Robert Albert, ternyata semakin menggila dengan gol-gol penentu kemenangan Persib ya. Ini artinya Febri semakin dewasa, Febri semakin menjadi pemain kunci yang tidak mungkin dilupakan Robert Albert pada siapapun lawan yang akan dihadapinya. Febri seperti pemunculannya pertama memang terus menunjukkan grafik meningkat. Febri benar-benar
adalah pemain kunci untuk Persib Bandung. Dan semoga Deden, Nasir, Jalnando, Hen dan Deddy Kusnandar bisa mengikuti jejak Febri untuk terus menjadi pemain utama, terus menjadi pilihan utama sehingga mereka tidak lagi tergusur oleh pemain-pemain lainnya. Karena dengan mereka menjadi pemain utama, mimpi jutaan anak-anak Bandung, anak-anak Jawa Barat untuk bisa membela Persib Bandung di masa depan nanti bisa terwujud. Karena mereka meyakini bahwa Persib bukan lagi kuburan buat para pemain lokal Bandung. Tapi Persib bisa menjadi pesawat atau kapal besar yang bisa mengangkut mereka untuk mencapai cita-cita tertingginya di dunia sepak bola nasional. Bobotoh, tentu kita berharap Deden, Nasir, Jalnando, Hen, Deddy Kusnandar, dan Febri terus meningkatkan permainannya, terus menjadi pemain utama dan pemain kunci di Persib Bandung. Kenapa? Karena dengan demikian mereka bisa menjadi garda depan persepak bolaan Bandung yang sejauh ini agak meredup ya. Karena kita lihat juga sekarang jarang sekali pemain-pemain Persib Bandung beredar di klub-klub lain, bahkan menjadi bintang di sana. Ya semoga di sini, di rumahnya sendiri mereka tetap menjadi bintang dan aset yang paling berharga buat Persib Bandung. Tapi sekali lagi, mereka tidak boleh overconfidence. Mereka harus tetap membumi. Mereka harus menyadari bahwa ketika mereka menjadi pemain utama, bukan berarti posisi mereka benar-benar aman. Para pemain lainnya yang selama ini menjadi pemain utama dan kali ini tergeser posisinya pasti sedang menunggu-nunggu momen kapan saya bisa mengambil alih lagi posisi saya, kapan saya bisa mengkudeta mereka untuk kemudian menjadi pemain utama lagi. Inilah yang membuat posisi Hen, Jalnando, Deddy Kusnandar, Deden, Nasir belum 100% aman. Kecuali memang mereka terus menampilkan performa menarik, terus menampilkan performa menanjak sehingga mereka terus menjadi pemain utama di timnya. Tapi setelah itu, setelah mereka sukses menjadi pemain utama, setelah mereka sukses menjadi pemain yang mengangkat trofi juara, mudah-mudahan ya di ujung kompetisi nanti Persib menjadi juara, tentu mereka harus berpikir panjang lagi nih pemain lokal Bandung. Artinya mereka tidak boleh puas hanya bisa memperkuat Persib Bandung dan menjadi juara bersama Persib Bandung. Tapi mereka harus bisa melihat dunia luar, dunia sepak bola internasional. Kenapa? Karena dengan mereka melebarkan sayapnya ke dunia internasional, tidak hanya puas bermain Persib, mereka akan menjadi pemain ternama di masa datang. Mereka akan kembali diperhitungkan kiprahnya. Bahkan ketika mereka kembali ke Indonesia misalkan setelah menempa ilmu luar negeri, mungkin banyak klub yang meliriknya. Meski Persib juga tetap membuka pintunya. Kenapa saya menyatakan hal seperti ini? Karena memang percuma menjadi bintang hanya di negara sendiri tanpa keluar ke negara lain. Harus kita lihat contoh ya, banyak juga pemain-pemain asing di kita kan. Mereka sebenarnya secara kualitas tidak bagus-bagus amat, tidak terlalu istimewa barangkali. Tapi mereka bisa mencari rezeki di negara lain. Dia bisa mengeruk dolar yang tinggi di negara kita gitu. Nah ini yang harus dilakukan juga oleh para pemain lokal Bandung. Jangan takut untuk bermain di luar negeri. Kenapa? Karena beberapa pemain kita juga di eranya pernah menjadi pemain di luar negeri. Sebut contoh misalkan Robby Darwish. Robby Darwish pernah dikontrak oleh Kelantan FC pada tahun 89. Meski memang kehadirannya menjadi masalah besar karena ada motivasi tertentu dari pihak-pihak tertentu untuk menjaga Robby tampil di SEA Games. Sehingga ketika dia melakukan debut bersama Kelantan, tiba-tiba Robby yang tidak melakukan apa-apa tapi terjadi keributan langsung mendapat hukuman kartu merah. Dan kemudian sanksi pun datang. Robby disanksi tidak boleh membela klub Kelantan FC. Robby juga disanksi tidak boleh membela Indonesia di
SEA Games 89. Padahal SEA Games 89 adalah tim yang bagus melanjutkan SEA Games sebelumnya. Artinya kans Indonesia meraih medali emas terbuka lebar di SEA Games 89. Tapi itu diganggu dengan di hukumnya, disanksinya Robi sehingga dia tidak bisa bermain SEA Games. Tapi nggak masalah. Bahwa Robi sudah membuktikan bahwa pemain lokal Bandung bisa tampil di liga luar negeri, di liga internasional. Lalu siapakah pemain lainnya yang bisa menampil di liga internasional? Kita tunggu bahasan selanjutnya. Bobotoh, kita lanjutkan lagi ya obrolan kita. Setelah tadi saya menggambarkan Robi pernah bermain untuk Kelantan FC. Artinya Robi pernah beredar di sepak bola internasional meski gagal dalam arti kata karena sanksi yang tiba-tiba menjeratnya. Tapi dia sudah membuka jalan untuk teman-teman lainnya atau rekan-rekan lainnya dari Persib Bandung untuk bisa tampil di kancah internasional. Siapakah setelah Robi yang bisa tampil di Liga Luar Negeri? Ya, dia adalah Deddy Kusnandar. Ya, Deddy Kusnandar atau Dado adalah contoh paling aktual ya. Dia pernah bermain untuk Sabah FA di Liga Kasta kedua Liga Malaysia tahun 2016. Dado sempat jadi bintang di sana. Bahkan setelah saya baca informasi-informasi yang beredar di media massa, Dado juga pernah dipaksa jadi striker oleh pelatihnya di sana. Artinya apa? Kualitas Dado itu bukan hanya jadi pemain tengah tapi juga menjadi ujung tombak timnya. Dan hebatnya lagi, Dado membantu timnya meraih kemenangan ketika dia jadi striker ya, dengan salah satunya membuat assist untuk 2 gol timnya dalam meraih kemenangan. Sayang saat itu saya belum dapat menemukan lawannya siapa gitu ya. Artinya bahwa pemain lokal Bandung punya kualitas yang bisa dibanggakan dan bisa ditawarkan ke dunia sepak bola internasional. Nah, inilah yang harus digali oleh teman-teman sekarang, bahwa jangan hanya puas menjadi pemain yang hanya beredar di Liga Indonesia, hanya berada di zona nyaman dengan Persib Bandung. Bahkan sayang gitu ya talenta-talenta Anda kalau hanya beredar di liga lokal ya, karena juga banyak sekarang pemain-pemain Indonesia juga beredar di luar negeri. Bahkan ada yang bermain di Eropa seperti Witan Sulaiman dan Egy Mulyana Fikri misalkan. Kenapa hal ini tidak menjadi motivasi buat pemain-pemain lokal Bandung untuk melakukan hal yang sama? Kenapa? Karena juga di tahun 1965 talenta kita, pemain hebat Persib Bandung, Max Timesela, itu juga pernah didekati dan ditawari untuk bermain dengan salah satu raksasa Jerman, Werder Bremen. Pada saat itu Max Timesela sedang melakukan tur bersama tim nasional dan bermain di Jerman melawan Werder Bremen. Max Timesela pada saat itu menceploskan 2 gol ke gawang Werder Bremen di saat uji coba, meski kita kalah ya, tim nasional kalah 5-6. Tapi pesona Max dalam mengolah si kulit bundar dalam melewati beberapa lawan yang menjaganya sehingga dia bisa menciptakan 2 gol, benar-benar menggoda para pemandu bakat dan tim teknis Werder Bremen, sehingga mereka sempat mendatangi Max untuk menawarkan bergabung bersama raksasa Jerman tersebut. Tapi memang menurut Max pada saat saya ngobrol-ngobrol, dia menyatakan dia tidak bisa menerima pinangan Werder Bremen karena tenaganya masih dibutuhkan oleh tim nasional. Bahkan dia menerima kabar dari tim pelatihnya bahwa Bapak Presiden Soekarno tidak mengizinkan Max Timesela, dan kebetulan bersama Sucipto Suntoro saat itu yang diminati oleh Werder Bremen tidak mendapat green light atau dilarang membela tim lain dan harus kembali ke Indonesia. Artinya apa? Artinya bahwa darah pemain lokal Bandung untuk bisa tampil di dunia internasional itu sudah terbuka, sudah ada jalannya, sudah dirintis oleh para pemain pendahulunya. Tinggal bagaimana sekarang pemain-pemain kita yang ada di tim Persib Bandung mau melirikkan
matanya mau melangkahkan kaki untuk bisa bermain di luar di liga internasional. Terus terang mencari dolar di negeri lain kan lebih menarik ketimbang mengais rupiah di dalam negeri. Meski memang sepak bola Indonesia begitu semarak, sepak bola Indonesia begitu menggoda pemain lain untuk berusaha menjadi bagian dari sepak bola Indonesia. Tapi kita harus ingat teman-teman, Bobotoh. Beberapa kali kompetisi kita juga sempat terhenti ya. Kejadian pertama biasanya karena force majeure. Ada gempa, ada kondisi sosial politik yang tidak menggembirakan misalkan. Terkini ada pandemi COVID-19 ya, ketika liga-liga luar negeri bermain tapi liga di Indonesia terhenti karena COVID-19. Artinya apa? Pemasukan pemain pun terganggu. Pemain tidak mendapatkan haknya seperti yang tertera di kontraknya. Tapi beda kalau kita bermain di luar negeri. Liga di sana teratur ya, dan jarang berhenti seperti liga kita gitu ya. Jadi artinya pemain-pemain yang bisa berada di sana alhamdulillah bisa terus mendapatkan haknya. Inilah keuntungannya kalau kita bermain di luar negeri. Ya. Sayanglah kalau kita punya talenta bagus atau pemain lokal Bandung punya talenta bagus tapi tidak berani melangkahkan kaki untuk menjadi pemain internasional di luar negeri. Yakinlah kalau Anda punya talenta bagus, kalau Anda ingin melebarkan sayapnya, kalau Anda ingin menambah wawasan permainan sepak bola, bermain di luar negeri adalah langkah terbaik. Karena ketika Anda berhasil di sana, ketika Anda punya nambah di sana, pintu timnas juga pasti terbuka lebar-lebar untuk Anda. Jadi kenapa takut teman-teman? Pemain yang saat ini membela Persib Bandungnya saat ini sedang berbunga-bunga karena bisa menggotong Persib Bandung menjadi tim yang belum terkalahkan di Liga 1 saat ini. Tapi sekali lagi, hanya besar di Persib Bandung tidak akan mendewasakan teman-teman. Ingat, sekali lagi, profesionalisme memang identik dengan uang dan itu harus kita akui. Bahwa kita mencari uang di sepak bola. Dan yang menjanjikan dalam arti bahwa kompetisi akan terus berjalan lancar, sepak bola luar negeri lah pilihannya. Oke Bobotoh, demikian Kuper Persib kali ini. Jangan lupa bantu Opa membesarkan channel ini dengan memberikan like-nya, komen, subscribe, dan share konten ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Bobotoh tahu konten apa yang akan Opa berikan di edisi berikutnya. Terima kasih Bobotoh. Ciao. Bobotoh, barangkali ada Bobotoh yang bertanya, kok tumben sih Opa menggunakan baju atau kaos yang bertuliskan Bandung Pride ya. Biasanya Opa hanya menggunakan kaos-kaos biasa untuk membawakan acara podcast ini. Ya Bobotoh, ini adalah pemberian dari rekan Fahmi Nurodin yang bekerja sama dengan Kim dalam mengelola outlet Total Football yang ada di Sulanjana Town. Dia memberikan ini buat Opa sebagai kenang-kenangan. Fahmi, makasih, enak sekali kaosnya dan sangat pantas Opa gunakan pada saat Opa membawakan podcast Kuper Persib. Sukses terus Fahmi.